Perkenalkan, nama saya Vivi Juniartika Baru Ginting dengan nomor induk mahasiswa H1B1 250. Di sini saya ingin menarasikan sejarah singkat dari terbentuknya Provinsi Jambi. Pada mulanya itu, Jambi ini bukan berbentuk provinsi, melainkan pemerintahan yang berbentuk kesultanan yang bernama Kesultanan Jambi. Dan di sini saya akan membahas mengenai kesultanan terakhir yang berkuasa di Jambi. Kesultanan terakhir Jambi ini dipimpin oleh Sultan Taha Saifuddin. Nah, kekuasaannya ini berakhir pada 27 April 1904, yang mana ditandai dengan gugurnya Sultan Taha Saifuddin ini. Dan dengan berakhirnya kekuasaan Sultan Taha Saifuddin ini, ditandai juga dengan berhasilnya Belanda menguasai wilayah-wilayah Kesultanan Jambi. Dan dengan penguasaan dari Belanda ini, maka Jambi ditetapkan sebagai sebuah keresidenan dan tergabung ke dalam wilayah Netherlands Indies atau Hindia Belanda. Dan keresidenan ini dipimpin oleh Residen Jambi pertama yang bernama O.L. Helffrich, yang diangkat berdasarkan keputusan Gubernur Hindia Belanda nomor 20 tanggal 4 Mei 1906, dan pelantikannya dilaksanakan pada tanggal 2 Juli 1906. Kekuasaan Belanda itu sendiri di Jambi lebih kurang itu berlangsung 36 tahun, karena pada tanggal 9 Maret 1942 terjadi peralihan kekuasaan antara Belanda dengan Jepang. Nah, pada masa pendudukan Jepang ini, keresidenan berubah menjadi Shu dan dipimpin oleh seorang yang bergelar Shucho. Dan keresidenan menjadikan Shuchokan, dan Afdeling berubah menjadi Byunshu. Penguasaan Jepang ditandai dengan Angkatan Darat Kerajaan Jepang itu masuk ke wilayah Jambi melalui pelabuhan Palembang dan Padang. Tentara Angkatan Darat Jepang ini berhasil menduduki Sarolangun pada tanggal 24 Februari 1942. Dan Muara Tebo itu berhasil diduduki pada 4 Maret 1942. Dalam pertempuran di Pulau Musang, Kolonel Mamura tewas. Nah, selain itu dalam beberapa tulisan ditulis itu kota Jambi berhasil diduduki Jepang itu pada tanggal 4 Maret 1942 yang dipimpin oleh Kapten Oreta. Sedangkan Kerinci diduduki Jepang baru tanggal 17 Maret 1942 yang masuk melalui Padang. Dan pada 14 Agustus 1945, Jepang menyerah pada Sekutu. Nah, tanggal 17 Agustus 1945 itu diproklamirkanlah negara Republik Indonesia oleh Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. Nah, dengan diproklamirkannya kemerdekaan Indonesia ini, Sumatera pada awal kemerdekaan itu menjadi satu provinsi, yaitu Provinsi Sumatera dengan ibu kota Medan. Dan Mr. Tengku Muhammad Hasan ditunjuk menjadi pemegang jabatan Gubernur Sumatera pada saat itu. Dan mengenai proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia itu di Jambi sendiri baru didapat masyarakat Jambi pada tanggal 18 Agustus 1945. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari Aka Gani yang saat itu berada di Palembang. Dan oleh barisan pemuda dan masyarakat dikibarkanlah bendera merah putih pertama kali di puncak bangunan Water Torrent
atau yang sekarang ini menjadi bangunan PDAM Benteng. Nah, pada tanggal 18 April 1946, Komite Nasional Indonesia atau KNI Sumatera bersidang di Bukit Tinggi, memutuskan Provinsi Sumatera ini dibagi menjadi 3 subbagian provinsi, yaitu Subprovinsi Sumatera Utara, Sumatera Tengah, dan Sumatera Selatan. Untuk Subprovinsi Sumatera Tengah mencakup Keresidenan Sumatera Barat, Riau, dan Jambi. Pada pembagian provinsi ini terjadi tarik-menarik Keresidenan Jambi untuk masuk ke wilayah Sumatera Selatan atau Sumatera Tengah. Nah, ternyata perundingan terjadi cukup alot dan akhirnya ditetapkan dengan pemungutan suara pada sidang KNI Sumatera ini, dan hasil akhirnya itu Keresidenan Jambi masuk ke wilayah Sumatera Tengah. Sub-provinsi dari Provinsi Sumatera ini kemudian dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1948 ditetapkan sebagai provinsi. Selanjutnya, merujuk dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang pokok-pokok pemerintahan daerah, Keresidenan Jambi ini saat itu terdiri dari 2 kabupaten dan 1 kota, Praja Jambi. Nah, kabupaten-kabupaten tersebut adalah Kabupaten Merangin yang mencakup Kewedanan, Muara Tebo, Muara Bungo, Bangko, dan Kabupaten Batanghari, terdiri dari Kewedanan, Muara Tambesi, Jambi Luar Kota, dan Kuala Tungkal. Masa terus berjalan, banyak pemuka masyarakat yang ingin Keresidenan Jambi ini untuk menjadi bagian dari Sumatera Selatan, dan di bagian lain ingin Jambi, bahkan ada yang ingin berdiri sendiri. Terlebih dari itu, Kerinci kembali dikehendaki masuk ke Keresidenan Jambi, karena sejak tanggal 1 Juni 1922, Kerinci yang tadinya bagian dari Kesultanan Jambi dimasukkan ke Keresidenan Sumatera Barat. Tepatnya jadi bagian dari Kabupaten Pesisir Selatan dan Kerinci. Tuntutan Keresidenan Jambi ini menjadi daerah tingkat 1 provinsi diangkat dalam pernyataan bersama antara Himpunan Pemuda Merangin Batanghari atau HP Merbahari dengan Front Pemuda Jambi atau Propeja pada tanggal 10 April 1954 yang diserahkan langsung kepada Bung Hatta, Wakil Presiden Republik Indonesia di Bangko, yang ketika itu berkunjung ke sana saat hari bertepatan. Penduduk Jambi saat itu tercatat kurang lebih 500 jiwa yang masih belum termasuk dengan wilayah Kerinci, sehingga hal ini memungkinkan untuk menjadikan Jambi itu menjadi sebuah provinsi. Dan keinginan ini diwujudkan kembali dalam Kongres Pemuda Daerah Jambi yang berlangsung pada tanggal 30 April sampai 3 Mei 1954 dengan mengutus 3 orang delegasi, yaitu Raden Abdullah, Atta Hanafiah, dan Hasaid, serta seorang penasehat delegasi yaitu Bapak Syamsu Bahrun, menghadap kepada Mendagri atau Menteri Dalam Negeri Profesor Dr. Mr. Hajairin di Jakarta. Berbagai kebulatan tekad setelah itu bermunculan, baik oleh gabungan parpol, Dewan Pemerintahan Marga, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Merangin Batanghari. Puncaknya itu pada Kongres Rakyat Jambi 14 sampai 18 Juni 1955 di Gedung Bioskop Murni. Terbentuklah wadah perjuangan rakyat Jambi bernama Badan Kongres Rakyat Jambi atau BKRD.
untuk mengupayakan dan memperjuangkan Jambi menjadi daerah otonomi tingkat 1 Provinsi Jambi. Selanjutnya itu pada Kongres Pemuda se-Daerah Jambi yang berlangsung pada tanggal 2-5 Januari 1957 dengan agenda mendesak BKRD menyatakan Keresidenan Jambi secara de facto menjadi provinsi yang selambat-lambatnya tanggal 9 Januari 1957. Sidang pleno BKRD tanggal 6 Januari 1957 pukul 02 dengan resmi menetapkan Keresidenan Jambi menjadi daerah otonomi tingkat 1, yaitu provinsi yang berhubungan langsung dengan pemerintah pusat dan keluar dari Provinsi Sumatera Tengah. Dewan Benteng selaku penguasa pemerintahan Provinsi Sumatera Tengah yang telah mengambil alih pemerintahan Provinsi Sumatera Tengah dari Gubernur Ruslan Mulyo Harjo pada tanggal 9 Januari 1957 menyetujui keputusan dari BKRD. Dan pada tanggal 8 Februari 1957, Ketua Dewan Benteng Letkol Ahmad Hussein melantik Residen Jamin GR Datuk Bagindo sebagai Akting Gubernur dan H. Hanafi sebagai Wakil Akting Gubernur Provinsi Jambi dengan staf 11 orang, yaitu Nuhan, Raden Hasan Amin, Muhammad Adman Kasim, H.A. Manap, Salim, Syamsu Bahrun, KMS H.A. Somad, Raden Syuhur, Manan, Imor Nuklik, dan Abdul Umar yang dikukuhkan dengan SK nomor 009-KD-U-L KPTS tertanggal 8 Februari 1957 dan sekaligus meresmikan berdirinya Provinsi Jambi di halaman rumah Residen Jambi yang kini menjadi kantor Gubernur Jambi. Dan pada tanggal 9 Agustus 1957, Presiden Republik Indonesia Insinyur Soekarno akhirnya menandatangani di Denpasar, Bali, yaitu ditandai dengan terbentuknya Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang pembentukan Provinsi Sumatera Barat, Riau, dan Jambi. Dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 ini, yang tertanggal 25 Juli 1958, Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang pembentukan daerah Sumatera tingkat 1, Sumatera Barat, Jambi, dan Riau. Dalam Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 juga disebutkan pada pasal 1 huruf B bahwa daerah Suantara tingkat 1 Jambi wilayahnya mencakup wilayah daerah Suantara tingkat 2 Batanghari, Merangin, dan Kota Praja Jambi serta kecamatan-kecamatan Kerinci Hulu, Tengah, dan Hilir. Kelanjutannya itu adalah Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 yang pada tanggal 19 Desember 1958 Mendagri Sanusi Harjinata mengangkat dan menetapkan Jamin GR Datuk Bagindo yang mana Residen Jambi sebagai Diansdud atau DD Gubernur atau residen yang ditugaskan sebagai Gubernur Provinsi Jambi dengan SK nomor UP-5-8-4. Pejabat gubernur pada tanggal 30 Desember 1958 ini meresmikan berdirinya Provinsi Jambi atas nama Mendagri di Gedung Nasional Jambi yang sekarang menjadi gedung BKOW.
kendati de jure Provinsi Jambi ditetapkan dengan Undang-Undang Darurat 1957 dan kemudian Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958, tetapi dengan pertimbangan sejarah, asal-usul pembentukannya oleh masyarakat Jambi melalui BKRD, maka tanggal keputusan BKRD tanggal 6 Januari 1957 ditetapkan sebagai hari jadi Provinsi Jambi. Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 1 Tahun 1970 yang tertanggal 7 Juni 1970 tentang hari lahir Provinsi Jambi. Dan sampai saat ini, hari jadi Provinsi Jambi itu ditetapkan pada 6 Januari 1957. Dan peringatan hari jadi Provinsi Jambi setiap tahunnya dirayakan pada 6 Januari. Dan pada tahun 2023 sekarang, Provinsi Jambi berusia 66 tahun. Nah, sekian dari narasi yang dapat saya sampaikan berkaitan dengan sejarah singkat terbentuknya Provinsi Jambi. Lebih kurangnya saya ucapkan terima kasih.